Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Udah ada sepatu baru lagi di sini, Adidas dan juga Marvel Box. Jadi buat kalian pasti udah tahu ini sepatu apa. Karena seperti biasa di channel Naksir Sneakers kita selalu review sepatu-sepatu terbaru. Channel pertama yang lakuin review sepatu-sepatu paling keren guys. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Alright guys, di sini udah ada sepatu Adidas Don't Issue 2. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kita selalu jadi channel terupdate yang review sepatu-sepatu basket terbaru. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Ini sepatu baru aja dirilis di Indonesia, dijual dengan harga 1,6 juta rupiah. Dan jujur aja first colorway ini kalau nggak salah adalah first colorway yang memang dikombinasikan dengan Marvel. Jadi gue belum tahu apakah colorway berikutnya itu bakal ada Marvel colorway juga. Tahu gue sih masih colorway ini aja, dan ini sepatu yang menggambarkan tentang Spider-Man lagi, yaitu Spidey Sense atau ya kayak Peter Tingling yang kalau kalian lihat filmnya adalah insting dari Peter Parker yang dia itu bisa kayak menghindar dari serangan-serangan lawan. Dan ini jujur aja sepatu yang top banget dari segi colorway. Kalau gue bisa bilang sendiri, siluet dari Don't Issue 2 ini adalah sepatu yang menurut gue menarik banget. Dan by the way, gue juga antisipasi sepatu ini karena Don't Issue 1 adalah salah satu sepatu yang keren banget, terutama di tahun 2019 masuk dalam kategori top 5 sepatu basket gue. Dan dengan harga yang 1,6 juta rupiah, menurut gue ini bener-bener kompetitif banget. Kita lagi ada di sesi dimana brand-brand itu bener-bener bersaing banget dari segi harga, apa yang mereka bisa kasih dengan harga yang terbaik guys. Dan di sepatu ini, menurut gue secara estetik, ini tuh kayak sepatu anak-anak banget gitu. Jadi modelnya tuh kayak bulky, terus ada berapa layering design, dan bener-bener kayak sepatu yang muda banget kesannya. Secara memang Donovan Mitchell sendiri juga masih muda. Doi main di Utah Jazz, Doi itu juga hebat banget secara di lapangan, dia bener-bener agresif, dia julukannya sendiri Speedy Mitchell. Makanya itu sepatu yang dirilis Adidas juga mengambil inspirasi dari Spider-Man. Beberapa detail yang kalian bisa lihat di sepatu ini, ada tulisan Spidey di tengah, terus di sini ada logo Black Spider-Man di bagian belakang dengan instingnya, menurut gue keren banget. Terus ada Adidas Marvel, dan juga pada bagian bawah dari sepatunya di sini kayak ada komik-komik desain gitu yang ada pow, kalau kalian tinju musuh gitu, bam, boom. Ini menurut gue salah satu desain yang unik banget. Kayaknya ini cuma ada di colorway yang ini, jadi definitely colorway ini bakal jadi salah satu colorway terbaik menurut gue guys. Dan kalau tadi kita udah ngomongin dari segi desain, estetik, bagaimana pendapat gue mengenai sepatu ini, sekarang gue pengen bahas lebih dalam lagi mengenai fitur-fitur yang ada di sepatu Don't Issue 2. Dan di bagian uppernya sendiri, sepatu ini menggunakan material yang standar banget, mesh. Jadi ini udah sering banget kita temukan di sepatu-sepatu pada umumnya. Lalu di bagian samping ada fuse material dan ada overlay dari sintetik material juga di bagian samping dari sepatu ini. Dan juga di bagian desain elemennya sendiri, di bagian samping ini kalian bisa lihat ini kayak ada garis-garis yang ini menurut gue sebenarnya juga masuk banget sama tema dari sepatu ini. Jadi ini kayak Peter Tinglingnya gitu, dari Spidey Sense-nya itu kayak di bagian samping ini benar-benar menggambarkan banget. Dan ini juga menurut gue berfungsi untuk memberikan lockdown, terutama di bagian midfoot kayak kita guys. Dan satu hal yang bikin gue cukup concern tentang sepatu ini, di bagian lacing systemnya ini kayak cuma disambung sama tali aja. Jadi ini gue cukup gimana ya, gue nggak tahu apakah ini bakal bertahan. Sejauh ini sih gue belum pernah mutusin salah satu dari tali yang pernah dipakai di sepatu-sepatu lainnya juga yang modelnya kayak gini. Tapi selalu guys, model-model kayak gini tuh selalu jadi concern buat orang-orang juga. Kalau kalian tali kenceng banget gitu, lama-lama mereka takut ini bisa jebol guys. But hopefully it's not. Jadi menurut gue juga sepatu-sepatu kayak gini biasanya udah dites dulu, jadi hopefully bisa bekerja dengan baik. Dan juga satu hal lagi yang gue notice dari sepatu Don't Issue 2, bagian heelnya ini tebel banget. Ini full of padding, jadi ini salah satu hal yang nyaman banget di sepatu ini. Kalian bisa ngerasain di bagian ankle area, di bagian heel kalian, itu nyaman banget guys. Jadi di sini emang wow, ini ekstrim banget, banyak banget menurut gue sih. Dan menurut gue di bagian konstruksi dari sepatunya sendiri memang ini berfokus pada area heel untuk memberikan kita kenyamanan yang sedikit lebih ekstra. Dan juga kalau ngomongin masalah fitnya sendiri, sepatu ini menurut gue fit true to size. Dan buat kalian yang udah biasa nyobain sepatu Adidas, kalian tinggal beli sesuai dengan regular size kalian masing-masing. Kalau kalian biasa pakai Nike terus kalian mau pindah ke Adidas, mending kalian cobain dulu di store sehingga kalian bisa menemukan sizing yang tepat. Karena kadang
beda brand, itu sizingnya beda, lastnya juga beda. Jadi pastikan kalian bisa nyobain dulu di store guys. Dari segi overall cushionnya sendiri, well, gue suka banget sama overall cushion yang digunakan di sepatu ini. Meskipun gue jujur aja belum coba main, maksudnya gue suka banget sama teknologi bounce yang digunakan di sepatu Adidas pada umumnya, karena memang bounce itu nyaman banget, selalu memberikan perpaduan yang balance antara court feel dan juga cushion. Di sepatu ini secara first impression saat gue nyobain di bagian heel, ini kerasa banget sensasi bouncy-nya, sensasi dari rebound yang diberikan saat gue menggunakan sepatu ini. Dan di bagian depan memang gue kerasa sedikit low profile. Jadi ini merupakan salah satu cushioning yang jujur aja gue nggak sabar untuk nyobain sepatu ini, karena memang akhir-akhir ini kita juga sering banget melihat kalau Adidas itu mulai beralih ke teknologi cushion like strike, dimana gue ke like strike gue nggak begitu suka, gue kurang begitu nyaman buat pakainya. Ini pendapat pribadi gue aja, dan gue lebih ke arah orang yang suka dengan teknologi bounce yang ada di sepatu Adidas. Dan kalau kita bisa bedah lagi implementasi dari midsole dan juga outsole-nya, sepatu ini tuh kayak menggunakan teknologi fit you wear, dimana ini tuh dibentuk sesuai dengan foot map kita guys. Jadi di bagian strike zone-nya itu dibikin kayak ada artikulasinya, sehingga secara mobilitas menurut gue ini dapat membantu saat kita menggunakan sepatu ini di lapangan. Dan juga gue cukup suka sama dua part ini dan juga di bagian samping ini, dimana ini berfungsi juga untuk memberikan kita containment. Di bagian depan sini ini untuk membantu kita saat melakukan jab step, ya saat melakukan crossover juga kita berpindah arah, dan juga di bagian sini untuk menjaga kaki kita tetap berada pada posisi yang seharusnya, terutama bagian midfoot kaki kita guys. Tambah lagi kalau kita lihat dari segi tractionnya sendiri, banyak banget orang yang bilang kalau ini tractionnya itu mirip sama Harden Volume 4. Tapi kalau gue lihat lagi, gue perhatiin bener-bener, ternyata ini tuh tractionnya sebenarnya mirip kayak jaring laba-laba guys. Jadi beda sama kayak Harden Volume 4. Meskipun gue paham juga, oke lah, memang ada part dimana yang mirip banget sama Harden Volume 4. Tapi ya ini jaring laba-laba, dan ini bener-bener masuk banget sama Spidey Sense atau Donovan Mitchell sebagai Spidey Mitchell, masuk banget sama tema dari sepatu ini. By the way, gue belum cobain sepatu ini di lapangan sama sekali, jadi gue belum tahu gimana tractionnya bekerja. Sejauh ini kalau gue pakai Harden Volume 4 di lapangan, menurut gue itu nggak ada masalah sama sekali dari segi traction. Jadi gue berharap sepatu ini juga memberikan traction yang serupa guys. Sedikit yang gue coba tes, jadi gue coba untuk tes di meja gini ya. Ini tuh kayak nggak terlalu ngegrip guys, gue nggak tahu kenapa sih. Mungkin butuh break in time, mungkin butuh beberapa kali pemakaian, atau mungkin memang dari rubber compound-nya sendiri yang ini menggunakan rubber yang translucent. Gue nggak tahu sih. Gue berharap sepatu ini bisa bekerja baik di lapangan sama kayak Harden Volume 4. It is what it is guys. Gue belum bisa cobain di lapangan. Jadi stay tune untuk performance reviewnya dari sepatu ini juga. And that's about it guys. Initial review dari sepatu Don't Issue 2. Menurut gue ini sepatu yang menarik banget. Memang dari segi pricing menurut gue bener-bener kompetitif. Harga 1,6 itu mirip kayak, bukan mirip ya, sama kayak harga dari Team Shoes-nya yang Pro Boost to Low. Itu juga jadi price range yang menarik banget. Ternyata dengan harga 1,6 juta kita bisa dapat signature shoe. Secara build menurut gue ini oke banget. Secara konsep menurut gue ini sepatunya bener-bener mudah banget, bener-bener wild banget secara desain. Satu yang gue sedikit concern adalah dari segi tractionnya sendiri. Gue berharap tractionnya ini dapat bekerja dengan baik di lapangan. And that's about it guys. Thank you so much for kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.